space. Mitsudoa drives into the penalty area and is blocked from Doan through the leg. Meskipun gagal membawa timnas mengalahkan Jepang, namun permainan timnas Indonesia malam tadi cukup mencuri perhatian pecinta sepak bola di dunia. Bagaimana tidak, sempat diremehkan sebagai tim terlemah di Piala Asia, mereka menunjukkan perlawanan luar biasa ketika menghadapi duo raksasa Asia, Irak dan juga Jepang. Dan salah satu pemain yang cukup mencuri perhatian adalah pemain keturunan berusia 20 tahun Justin Hubner. Meskipun baru bergabung dengan skuad Garuda dalam beberapa minggu terakhir, namun Hubner telah menunjukkan kualitasnya dengan membawa perubahan besar bagi skuad timnas Garuda. Dan untuk itu, lihatlah bagaimana Hubner pamer kualitasnya saat menghadapi Jepang. Seperti kita ketahui, timnas Indonesia menelan kekalahan di partai pamungkas Grup D Piala Asia 2023. Dari kekalahan ini ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik oleh skuad Garuda. Pertandingan melawan timnas Jepang ini merupakan laga hidup dan mati bagi timnas Indonesia. Jika skuad Garuda ingin lolos ke babak 16 besar, maka mereka perlu meraih kemenangan atau setidaknya mengamankan hasil imbang. Namun sayang di laga ini timnas Indonesia harus mengakui keunggulan tim terbaik di Asia itu. The Samurai Blue mampu menang dengan skor 3-1. Memang harus diakui, pada laga malam tadi timnas Indonesia kalah kelas dari timnas Jepang. Di laga ini Jepang unggul di segala aspek, mulai dari lini pertahanan, lini tengah, dan lini serang. Jepang tampil jauh lebih superior daripada Indonesia. Selain itu, timnas Jepang juga mampu menunjukkan kolektivitas tim yang jauh lebih baik ketimbang Indonesia. Jadi secara garis besar, Jepang memang layak menang dengan skor telak di laga ini. Meskipun kalah, namun setidaknya timnas Indonesia mulai menunjukkan perkembangan ketika menghadapi raksasa Asia tersebut, terutama dari lini pertahanan yang tampil cukup oke pada pertandingan tersebut. Terlepas dari blunder fatal yang dibuat Ahmad, pertahanan timnas Indonesia di laga ini sebenarnya layak mendapatkan apresiasi. Statistik mencatatkan bahwa timnas Jepang melepaskan 14 tembakan di laga ini. Namun mereka hanya bisa mencetak 3 gol, di mana 1 gol diantaranya adalah gol bunuh diri. Ini disebabkan ada koordinasi yang apik di antara lini pertahanan Indonesia. Mereka beberapa kali memblok peluang-peluang matang Jepang sehingga tidak menjadi gol. Dan salah satu pemain yang cukup mencuri perhatian adalah Justin Hubner. Meskipun dia melakukan own goal pada laga tersebut, namun secara keseluruhan, Hubner tampil sangat mengesankan dengan beberapa kali melakukan duel-duel secara fisik dengan pemain Jepang. Dan juga melakukan penyelamatan penting dari serangan demi serangan pemain timnas Jepang. Salah satunya saat Hubner menghalau peluang matang Jepang dengan kepalanya. Instantly getting possession confiscated. Glides into space. Mitsudoa drives into the penalty area and is blocked from Doan through the leg. Sementara itu, meskipun belum mampu membawa timnas Indonesia meraih kemenangan, namun sekali lagi, performa yang ditunjukkan para pemain muda timnas Indonesia yang memberikan cukup perlawanan kepada pasukan Samurai Biru malam tadi cukup mencuri perhatian media-media di dunia. Mereka kini dibuat sadar telah salah meremehkan Indonesia yang disebut-sebut sebagai tim terlemah di Piala Asia. Namun kini kenyataannya, timnas Indonesia menjadi salah satu tim termuda terbaik di Piala Asia dengan kejutan-kejutan yang tak terduga sepanjang babak penyisihan grup. Sementara itu, melihat penampilan Spartan para pemain muda timnas Indonesia bahkan berhasil menyedot perhatian media internasional, termasuk Gabriel Tan yang merupakan pengamat sepak bola Asia dari ESPN. Tim Indonesia diketahui jadi tim termuda di posisi dari 24 kontestan Piala Asia. Pemain Indonesia memiliki rata-rata umur 24,33 tahun.
sedangkan Jepang di posisi ke-7 dengan rata-rata 26,2 tahun. Gabriel Tan menyoroti bagaimana timnas Indonesia mampu bermain secara dewasa, padahal merupakan tim termuda Piala Asia 2023. Mereka adalah tim termuda dari 24 tim yang tampil di turnamen tersebut. Namun, talenta cemerlang Indonesia mungkin akan semakin matang di Piala Asia AFC 2023. Ungkap Gabriel Tan. Ditunjuknya Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia pada 2020, mengambil kebijakan memotong generasi di skuad Garuda menjadi terobosan. STY lebih tertarik memboyong pemain belia menjadi pilar penting timnas Indonesia meskipun baru memasuki usia awal 20-an. Sinteyong mengalihkan fokusnya untuk mendatangkan sekelompok pemain muda berbakat dan itu berarti meskipun mereka tergolong muda, tim Indonesia saat ini jauh dari kata kurang pengalaman. Kini di panggung terbesar sepak bola Asia, mereka tidak bisa memilih waktu yang lebih baik untuk menjadi dewasa. Lanjut Gabriel Tan. Yap, meskipun dalam laga terakhir melawan Jepang, Indonesia mengalami kekalahan, namun setidaknya timnas Indonesia telah melakukan banyak perubahan dalam pertandingan tersebut. Salah satunya adalah lini pertahanan mereka. Dipimpin pemain berkelas seperti Justin Hubner dan juga Sandy Walsh, pertahanan timnas kini mulai menunjukkan progres luar biasa. Meskipun masih ada kesalahan-kesalahan yang tak perlu dilakukan, namun overall, perjuangan timnas sudah layak untuk diapresiasi. Dan jadi itulah perjuangan Justin Hubner yang berhasil mencuri perhatian media dunia.